Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, setelah kita melakukan salah satu dari kewajiban kita, maka marilah sejenak sambil menanti datang waktu syuruk, kita mendengarkan firman-firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangka kita untuk memupuk dan menguatkan kembali keimanan yang ada di dalam hati kita. Karena sejatinya keimanan tersebut kalau tidak pernah dipupuk, tidak pernah diisi dengan ilmu agama, maka keimanan yang ada dalam diri kita akan bisa lusuh, bahkan bisa pergi dari diri-diri kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal imana fi qalbil mu'min kathaubi, sesungguhnya keimanan yang ada dalam diri seorang mukmin itu ibaratkan sebuah pakaian. Apabila terus dipakai, dia akan rusak, dia akan lusuh. Maka perlu untuk kita nujaddidul iman, kita kembali memperbarui iman kita. Salah satu caranya adalah dengan kita menuntut ilmu agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ini suaranya gema gini, kayak nama saya ini. Cek 1, sudah belum ya? Taib. Kembali kita melanjutkan kajian kita, pelajaran kita. Masih kita membaca kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf, penjelasan tentang prinsip dasar dari manhaj salaf yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Faisal bin Qasar Jazim hafizahullahu taala. Pada bab sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya annal haqqa wat tariq wahidun la yata'addad. Yang namanya jalan kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Pada bab berikut ini itu lanjutan dari bab sebelumnya
yang mana penulis memberikan judul di sini Al-haqqu laisa bil kasrah. Kebenaran itu tidak banyak. Artinya jalan kebenaran itu cuma satu, tidak berbilang. Bahwasanya jalan yang lurus itu cuma satu. As-sirat al-mustaqim itu cuma satu. Tidak banyak. Ya. Dan ini yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Taib. Adapun dalil yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-116. Al-An'am pada ayat yang ke-116, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilih." Dan jika kamu wahai Muhammad menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Dan ketahuilah, mereka yang banyak itu tidak lain hanyalah mengikuti prasangka mereka semata, mengikuti perasaan. Makanya sudah kita pernah sampaikan, beragama itu tidak boleh mengikuti perasaan. Kalau kita mengikuti perasaan, maka setiap orang itu memiliki perasaan yang berbeda-beda, tidak sama. Tidak sama antara satu si A dengan si B, perasaannya nggak sama. Ya, moodnya beda-beda. Ada orang yang moodnya kalau sholat subuh itu nggak cukup 2 rakaat, harus 10 rakaat. Ada orang seperti itu. Cuma karena dibatasi sama syariat 2 rakaat ya 2 rakaat. Cuma kadang-kadang kita ini ya sudah tahu sholat subuh itu pendek, tapi dipendekin lagi. Ya. Padahal sebenarnya sholat subuh itu meskipun 2 rakaat, tapi pada hakikatnya pelaksanaannya itu seperti sholat yang lainnya. Ya. Ini ndak, sholat subuh ya yang dihantam itu ya qul huwallahu ahad saja. Padahal sholat subuh itu paling tidak ayat-ayat yang dibaca, dan ini sunnah Nabi SAW, yaitu tiwalul mufassal namanya. Ayat-ayat yang tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu yang panjang-panjang. Karena Al-Quran itu dibagi 3. Yang pertama ada disebut dengan kisarul mufassal namanya. Kisarul mufassal, surat-surat yang pendek itu dari ad-duha ke belakang. Itu umumnya dibaca pada sholat maghrib. Ada namanya wasatu atau ausatul mufassal, pertengahan dari surat ad-duha sampai surat an-naba. Itu umumnya dibaca pada sholat isya. Nah, ada yang namanya tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu dari surat al-mursalat naik ke atas sampai al-baqarah. Itu umumnya dibaca pada sholat subuh. Harusnya itu yang dibaca. Ini sebagian masjid, bukan sebagian lagi, 80% masjid. Kalau sudah masuk rakaat kedua itu hantam saja itu trikul itu. Qul huwallahu ahad. Ya, makanya kalau jadi imam yang punya hafalan yang banyak, ya, ini pentingnya, dan ini tugas dari takmir masjid untuk mencari imam-imam yang memang memiliki hafalan yang banyak. Itu disebutkan di dalam kitabnya Syekh Masyhur Hasan Salman, kalau tidak salah, saya lupa pengarang, saya punya bukunya itu, Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Ya, ini banyak terjadi di antara kita. Ya. Tapi kita kembali ke sini. Ya. Dan janganlah engkau mengikuti wahai Muhammad kebanyakan manusia yang ada di atas muka bumi, karena mereka pada hakikatnya itu mengikuti perasaan mereka semata, ya, beragama sesuai dengan perasaan mereka. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama, bahwasanya jumlah, kuantitas itu tidak harus menunjukkan perkara tersebut itu berada di atas kebenaran. Tidak harus.
Ya. Dalil yang lain masih dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-120. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang ummah. Ummah di dalam pengertian para mufassirin itu banyak tafsirnya jemaah. Ummah itu bisa artinya imam. Meskipun secara bahasa ummah itu menunjukkan jamak. Banyak. Kita kalau sebut umat ya, itu umumnya banyak. Ya, tapi di sini di antara penafsiran ummah yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir misalkan di dalam tafsir beliau ya, membawakan beberapa riwayat-riwayat bahwasanya ummah itu artinya imam. Dalam penafsiran yang lain seperti apa yang disampaikan oleh misalkan Qatadah, kemudian Mujahid ya, dan yang lainnya, mereka mengartikan ummah itu adalah imamul khair, pemimpin di dalam melakukan kebaikan. Karena memang Ibrahim itu salah satu qudwah, panutan kita sebagai manusia khususnya yang beriman kepada Allah, di dalam kita itu meninggalkan perbuatan syirik kepadanya. Atau lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ya, bagaimana keteguhan beliau menyeru kepada kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai pada puncak yang tertinggi beliau itu diadili oleh kaumnya untuk dibakar. Kenapa beliau demikian? Karena mengajak manusia untuk meninggalkan perbuatan syirik, menyembah kepada patung-patung yang mereka buat sendiri, untuk mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imamul khair, beliau dikatakan sebagai pemimpin kebaikan karena mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Di antara kebaikan terbesar, antum kalau tahu, atau kalau misalnya bertanya jamaah sekalian, apa kebaikan terbesar dalam syariat kita? Yaitu meninggalkan perbuatan syirik dan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebaikan yang terbesar. Sebagaimana keburukan yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, yaitu seorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Ya. Di antaranya adalah perbuatan syirik kepada Allah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhkanlah dari kalian 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama kali yang disebut oleh Nabi SAW yaitu al-isyraku billah, seorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dosa dan banyak dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang bahwasanya kesyirikan itu merupakan puncak dari segala keburukan. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid bi Syarhi Kitabit Tauhid, ketika beliau menjelaskan tentang macam-macam kezaliman itu dibagi 3. Kezaliman yang pertama yang disebutkan oleh beliau yaitu az-zulmu atau zulmul abdi lillah, perbuatan zalim seorang hamba kepada Allah berupa perbuatan syirik kepadanya. Itu kezaliman yang paling tinggi. Ya. Yang kedua ya berbuat zalim kepada sesama manusia. Yang ketiga berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Ya. Jadi ummah itu artinya imamul khair, seorang imam yang dijadikan sebagai tauladan. Makanya seorang pemimpin itu harus bisa menjadi tauladan. Kalau seorang pemimpin tidak bisa dijadikan tauladan oleh rakyatnya, maka rakyat akan menjadikan tauladan itu siapa? Inilah pentingnya seorang pemimpin. Makanya tidak salah Nabi SAW ketika menyebutkan di dalam 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Yang pertama Nabi sebutkan siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Kita sebagai kepala rumah tangga di rumah, kita punya istri, saya tidak bilang istri-istri ya, istri, anak-anak,
Kalau kita tidak bisa jadi panutan di rumah, siapa yang akan menjadi panutan istri dan anak-anak kita? Sementara kita ini cerminan mereka. Ya, mereka akan mengikuti kita. Nah, kita sebagai seorang pemimpin harus jadi contoh yang baik di rumah itu. Ini skop yang kecil, belum kita berbicara skop yang besar. Kalau dalam lingkungan RT, Pak RT harus jadi contoh. Pak RW rakyatnya pun akan ikut tidak baik. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau itu sangat memuji seorang pemimpin yang dia senantiasa menjadi panutan yang baik bagi rakyatnya. Bahkan beliau mengatakan, imam yang adil, pemimpin yang baik itu afdalul mujahid fi zamanihi, yaitu sebaik-baik mujahid yang ada di zamannya. Itu pemimpin. Ya. Oleh karena itu, kita yang diberikan rizki oleh Allah berupa kepemimpinan, kita diberikan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik untuk rakyat kita. Ya, jadilah panutan bagi mereka. Karena tatkala kita bisa menjadi panutan yang baik bagi mereka, mereka mengikuti kita, maka itu merupakan bagian daripada kita berdakwah kepada mereka, dan itu merupakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qanitan lillah. Yang mana Ibrahim itu qanitan. Apa itu qanitan? Patuh, tunduk, yang senantiasa mendengar apa yang diperintahkan. Itu qanit. Kalau perempuan itu qanitah namanya. Wanita yang sungguh patuh terhadap perintah-perintah Allah. Masuk ke dalamnya, di antara bentuk perintah Allah itu yang selalu taat kepada suaminya dalam masalah kebaikan. Nah, ini nasihat kepada ibu-ibu. Jadilah seorang wanita yang qanitah, yang patuh taat kepada Rabb dan Rasulnya. Dan itu diimplementasikan dalam bentuk kita taat kepada suami kita dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kalau suaminya memerintahkan kepada perkara yang tidak ma'ruf, tidak boleh taat. Karena syariat memberikan batasan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau mereka memerintahkan kita melakukan perkara-perkara yang itu menyelisihi syariat. Tidak boleh. Ya, justru taat kepada mereka dalam kondisi perkara yang menyelisih syariat itu termasuk perbuatan dosa. Meskipun itu suami kita. Ya, suami bilang, ya, "Dik, tolong ambil mangga itu," katanya. Tidak boleh. Atas dasar kita cinta sama suami, taat sama suami, ngambil mangga orang, ya tidak boleh. Ya, lebih baik beli sana banyak, di pasar buah banyak kayaknya. Yang penting ada uangnya. Tidak ada uang ya sama aja kan. Hanifan. Hanif itu sering diartikan lurus, tapi sebenarnya secara bahasa artinya Hanif itu yang selalu condong kepada kebaikan, itu namanya Hanif. Ya. Orang-orang yang Hanif, orang-orang yang hatinya selalu condong kepada kebaikan. Tapi sering diartikan lurus. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu lurus. Itu menunjukkan bahasa Indonesia itu kurang begitu banyak kosakatanya kalau harus menerjemahkan bahasa Arab. Ya, makanya kita tidak dicukupkan dengan bahasa Indonesia terjemahan, karena banyak bahasa Arab itu kalau diterjemahkan itu tidak cocok dengan terjemahan Indonesia. Kayak contoh misalkan basir itu maha melihat, alim, khabir itu artinya maha mengetahui kalau di terjemahan bahasa Indonesia. Padahal dalam sisi konteks bahasa Arab antara khabir dengan alim itu tidak sama. Dia memiliki makna yang berbeda. Kalau alim secara umum, Allah mengetahui secara umum. Tapi kalau khabir itu secara mendetail Allah mengetahuinya. Ya. Makanya banyak ayat-ayat ketika ditutup dengan innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui segala sesuatu yang sangat detail dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Bahkan yang disembunyikan oleh hamba itu Allah pun tahu. Itu namanya khabir. Ya. Nah, ini pentingnya kita harus memiliki kosakata yang banyak di dalam bahasa Arab, terutama di dalam memahami Al-Quran. Karena tidak bisa
dipahami Al-Quran itu hanya dengan terjemahan. Terjemahan itu hanya untuk membantu kita. Tapi untuk lebih memahaminya, lebih ke arah tafsirnya. Walam yakun minal musyrikin. Dan Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Itu dari Al-Quran. Sekarang dalil yang dibawakan oleh penulis dari hadis Nabi SAW, yaitu dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 5378. Imam Bukhari nomor hadis 5378. Sedangkan Imam Muslim nomor hadis 220. Nomor hadis 220. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, atau Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, uridat alayyal umam, aku ditampakkan umat-umat terdahulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahid, dan aku mendapati ada seorang nabi yang bersama dia itu hanya beberapa pengikut, tidak banyak, beberapa saja. Wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan, ada nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Lihat, kalau ada ustadz dakwah, ustadz salaf dakwah, tapi pengikutnya tidak ada, maksudnya yang hadir di kajian itu tidak banyak, itu adalah suatu hal yang lumrah. Saya pernah cerita enggak? Syekh Muhammad bin Amin As-Singkiti, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang ulama besar, ulama tafsir, ya, pernah ngajar di Universitas Islam Madinah. Beliau kalau ngajar di Masjid Nabawi, yang hadir di kajian beliau berapa orang? 1-2 orang. Tidak seperti kita di sekarang ini. Yang hadir di kajian beliau itu 1-2 orang, 3 orang. Tapi beliau tidak pernah absen untuk memberikan kajian. Coba kalau kita lihat jamaah cuma 1 orang, tidak usah kajian lah dari jamaah. Ya. Beliau enggak, 1-2 orang, hatta tidak ada orang, beliau tetap menyampaikan pengajian. Ya. Tapi coba lihat murid-murid beliau, salah satunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apakah beliau tidak sukses dalam mengajar? Sukses. Lihat murid beliau menjadi seorang ulama besar, faqihul ummah. Ya. Siapa yang tidak kenal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Karya beliau fenomenal. Ya. Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti punya murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Keilmuan beliau luar biasa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di antara murid beliau siapa? Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Lihat bagaimana keilmuan beliau. Hatta 1-2 orang kajian, tetap kajian. Karena menyampaikan kebenaran itu bukan melihat banyak orang. Nek jamaahnya nggak ada, nggak mau kajian. Ya. Ada tidak ada orang, 1-2 orang, 3 orang, harus kajian, sampaikan. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma alaina ilal bala, kita cukup menyampaikan, nggak boleh kita paksa orang. Ya. Orang punya kehendak untuk memilih. Kalau mereka menganggap mereka tidak butuh dengan kajian kita, mereka punya, nanti terserah pertanggungjawaban mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cukup menyampaikan. Mau menerima atau tidak, urusan kita hanya menyampaikan. Hidayah itu di tangan Allah. Kita hanya bisa mengusahakan yang disebut dengan hidayatul irsyad. Apa hidayatul irsyad? Memberikan bimbingan sama orang. Adapun menerima bimbingan itu dengan hati yang lapang ataupun menolaknya, itu namanya hidayatul taufik. Dan itu semata-mata yang mampu melakukannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh paksa. Ya. Jangan nanti ngajak orang tidak mau, kamu sesat neraka tempatmu itu. Tidak boleh seperti itu. Kita menyampaikan ini, menyampaikan agama ini. Ya, orang mau terima atau tidak itu terserah dia. Ya, mungkin Allah belum membuka hidayah untuk dia. Tapi terus sampaikan.
Karena kita tidak tahu, wallahu a'lam, kapan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan hidayah untuk mereka. Yang penting kita terus menyampaikan. Mungkin kita tidak memetiknya sekarang, tapi bisa jadi 10 tahun kemudian apa yang kita sampaikan menjadi bahan renungan bagi dia, lalu diamalkan, pahala jariah buat kita meskipun setelah 10 tahun kemudian. Ya. Makanya jangan patah semangat, terus menebarkan kebaikan, terutama di dalam mengajarkan manusia kepada agama yang hak ini, kepada dakwah yang hak ini. Ya. Mau 1 orang 2 orang yang like antum di Facebook tidak ada, tidak apa-apa. Pasti mereka itu membaca. Dan apa yang mereka baca suatu saat pasti mereka akan mengingatnya. Lebih-lebih ketika mereka itu dalam kondisi yang sangat terendah ketika mendapatkan musibah. Kadang-kadang nasihat yang kita sampaikan itu akan terngiang dalam diri mereka. Bisa jadi itu sebab mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah khawatir, jangan. Ya. Kita cukup menyampaikan. Kita punya grup, sampaikan kebaikan. Ya, yang disampaikan tentu yang benar-benar, jangan yang tidak benar. Yang sumbernya bisa di cross check, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan yang disebar nanti perkara-perkara yang itu menjadi sumber kesesatan, fitnah. Ya. Hoax. Hoax atau hoax? Hoax. Hoax itu bukannya kompor itu kan? Berarti hoax gitu ya. Hoax ya. Ya. Sebarkan. Dari 300 orang satu grup itu tidak mungkin gak ada yang baca itu. Pasti ada yang baca. Paling gak cuma spoiler aja. Apa sih? Pasti ada yang baca. Dan pasti ada yang mengamalkan. Tidak mungkin ngasih tahu antum, aku mengamalkan ilmumu. Ya tidak mungkin lah. Ya. Karena fitrah manusia itu selalu berbanding lurus dengan kebaikan. Berbeda dengan hawa nafsu. Hawa nafsu bagaimana Nabi SAW mengatakan, al-arwah junudun mujannada. Jiwa itu ibarat tentara dipersenjatai. Kalau cocok, klop, maju dia. Kalau nggak cocok, mundur dia. Jiwa itu begitu. Ya. Nah, terus sampaikan kebaikan. Tidak usah kita khawatir. Karena yang menggerakkan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Ada yang 1 pengikutnya, ada yang cuma 2. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali, kata Nabi SAW. Ya, tidak ada. Ini hadis ini panjang sebenarnya jamaah sekalian. Ending hadis ini kalau antum baca itu berkaitan dengan apa? 70.000 golongan yang akan masuk surga tanpa hisab. Di antaranya ada 4 golongan. Yang pertama yaitu yang tidak minta diruqyah. Yang kedua yang tidak berobat dengan pengobatan kai. Yang ketiga yang tidak tatoyur. Tatoyur itu hurufat tahayul itu loh. Insya Allah banyak mantan hurufat sini. Berarti antum sudah hilang kesempatan. Yang ketiga yang selalu bertawakal kepada Allah, bukan kepada jimat. Enggak pakai jimat, enggak tawakal nanti. Mulai dulu lah, jimat saya ketinggalan di rumah nih. Ya enggak jadi pergi jadinya. Nah, dari 70.000 itu 1 sudah diambil sama Ukasha bin Mu'son. Sudah diambil sama Ukasha 1, tinggal 69.909. Sisanya segitu. Apakah kita masuk atau tidak? Ya. Tapi tenang, setiap 1 orang bawa 70.000 lagi. Ya. Tidak pernah minta ruqyah. Meskipun itu bercanda, tidak boleh minta ruqyah. Tatoyur, apalagi tatoyur sekarang tuh masih banyak kesyirikan yang sifatnya khurafat, menyandarkan sesuatu kepada angka, kepada hari tertentu, angka 13, angka sial. Lift itu nggak ada 13-nya, 12 langsung ke 14, biasa 12A biasanya. Ya, rumah kalau tusuk sate itu feng shui-nya kurang gimana gitu kan ya, ikut feng shui. Ya. Padahal rumah tusuk sate itu bagus ya mah. Kenapa? Cepat dicari sama tukang paket. Iya kan? Betul tidak? Kurir itu cepat carinya. Rumahnya di mana mas? Tusuk sate. Oh ini rumahnya nih. Nek tengah-tengah itu masih lihat nomor-nomornya dulu. Nek tusuk sate, oh tusuk sate. Ya. Masih banyak di antara kita ini.
Mau menentukan pernikahan, cari harinya dulu, tanggalnya. Yang anehnya itu kalau nggak cocok, tahun ini nggak ada yang hari, nggak ada yang bagus, tahun depan. Lah kalau ternyata tahun depan orangnya keburu meninggal gimana? Gak jadi nikah kan? Jadi yang salah siapa? Makanya khurafat, tahayul itu menjadikan kita itu berada dalam kesengsaraan yang parah sudah. Benar. Coba untuk melihat, kita bisa merasakan bagaimana kesengsaraan kalau kita hidup dalam masalah seperti itu, dalam kondisi seperti itu. Ya. Makanya orang-orang yang sengsara itu adalah orang-orang yang hidup dalam seperti itu, nabrak kucing. Wah, ini sial ini. Nggak tahu kalau di sini ya, kalau di tempat saya nabrak kucing, kucingnya harus dibungkus, dikubur dengan pakaian yang dipakai. Pertanyaannya, mau nggak kalau dia lagi pergi kondangan pakai batik 5 juta, nabrak kucing lalu dipakaikan untuk kain kafan kucingnya? Oh, nggak mungkin pasti. Nggak mungkin. Ya. Baik. Jadi kita kembali ke hadis ini. Jadi syahid dari hadis ini adalah ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Tapi Nabi SAW, Nabi kita adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya. Makanya kita Nabi SAW mengatakan apa? Tazawwadul wadudul walud. Nikahilah wanita yang penyayang dan yang subur. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Makanya KB itu bagus. Keluarga besar. Ya. 4 istri bagus. Saya kemarin sampaikan begini. Kadang-kadang jamaah itu pengamalannya lebih banyak daripada ustadznya. Kok bisa ustadz? Iya, ustadznya itu belum poligami, jamaahnya sudah poligami. Iya kan? Jadi pengamalan jamaahnya lebih banyak. Masuk kan? Baik. Itu dari hadis Nabi SAW. Sekarang dari ungkapan para ulama. Di antaranya dari ungkapan Amr ibn Maimun, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Al-Lalikai di dalam kitab beliau Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Di mana kata Amr bin Maimun, qila li Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Pernah dikatakan kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau ditanya, "Wa kaifa lana bil jamaah?" Wahai Abdullah bin Mas'ud, bagaimana pendapatmu terkait jamaah-jamaah yang ada sekarang ini? Kata beliau. Ya, jamaah-jamaah yang ada di saat sekarang ini. Ini di zaman beliau. Antum lihat, ini pertanyaan di zaman beliau, bukan di zaman kita. Tapi pertanyaan di zaman beliau. Faqala li, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Amr bin Maimun, wahai Amr bin Maimun, inna jumhurul jama'ati hiyallati tufariqul jama'ah." Sesungguhnya kebanyakan jamaah di zaman sekarang itu menyelisih jamaah yang ada di zaman beliau. Sesungguhnya jamaah-jamaah yang ada sekarang ini, perkumpulan yang mereka mengatakan al-jamaah, itu pada hakikatnya menyelisih jamaah yang hakiki. Jamaah yang disebutkan oleh Nabi, karena jamaah yang disebutkan oleh Nabi itu apa? Ma'alaina ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, Al-Quran dan Sunnah. Tapi kebanyakan jamaah di zaman dulu, kita berbicara zaman dulu, kita tidak ngomong zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang sudah jelas wes. Zaman dulu, zaman sahabat loh ini, zaman tabiin. Ya, karena ini pertanyaannya disampaikan oleh tabiin. Ya, Amr bin Maimun. Dan mana kita tahu bahwasanya di zaman sahabat saja, di zamannya Utsman, ya itu sudah banyak jamaah-jamaah. Bahkan Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan 4 kelompok utama yang menjadi pokok dasar kelompok-kelompok ini ya, muncul. Yang pertama yaitu Syiah. Yang kedua Khawarij. Yang ketiga itu Murji'ah. Yang keempat itu Qadariyah. 4. Ini dasarnya. Antum kalau misalkan tulis bagan ya, jamaah menyimpang ya, bahasanya gitu. Ya.
Terus ke bawah 4. Syiah, Khawarij, Qadariyah sama Murji'ah. Ya, Syiah jelas. Syiah itu mereka adalah orang-orang yang pro kepada Ali dan menganggap Ali itu lebih berhak untuk mendapatkan kekhalifahan daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya, bahkan kalau Syiah yang ekstrim itu mengatakan Jibril itu salah alamat katanya gitu. Ya, Jibril bisa salah alamat gitu ya. Kayak tukang paket aja, parcel aja, salah alamat gitu kan ya. Ya, harusnya Ali yang jadi nabi, tapi ini salah alamat, jatuhnya ke Muhammad. Ini penghinaan yang besar ini orang-orang Syiah ini. Makanya para ulama mengatakan ungkapan ini adalah ungkapan yang kufur dan mereka keluar dari Islam. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Syiah itu bagian dari Islam, ini termasuk perlu diragukan kekufurannya. Keimanannya, bukan kekufurannya, keimanannya. Karena para ulama sepakat Syiah itu bukan dari Islam lagi. Ya. Bayangkan antum mengingkari satu huruf dalam Al-Quran itu sudah bisa kufur. Bagaimana kalau ini yang mengatakan setengah Al-Quran dihilangkan katanya? Suf jemaah. Ya. Nah itu pentingnya ngaji manhaj itu biar tahu. Ya. Khawarij jelas. Ya. Khawarij ini adalah mereka kelompok yang ekstrim di dalam beragama. Mereka tidak sampai keluar dari Islam, tapi sangat ekstrim dalam beragama. Jumhur ulama mengatakan mereka tidak keluar dari Islam, tapi tingkatan ekstrim mereka itu sangat tinggi. Bagaimana bentuk ekstrim mereka? Sampai membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu pernah kita sampaikan. Saking bengisnya orang Khawarij itu, mereka pernah menawan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Khobat al-Arad bersama istrinya, dibunuh sama dia. Istrinya lagi hamil, dibunuh, perutnya dibelah, dikeluarkan janinnya. Terus antum mau mengatakan Khawarij, Syiah itu adalah saudara kita. Subhanallah, perlu dipertanyakan keimanannya. Cik suwe. Nah, Qadariyah, ya. Kalau antum ingin baca Qadariyah, baca dalam pembukaan Sahih Muslim, disebutkan tentang Qadariyah. Ya. Murji'ah, apa itu Murji'ah? Murji'ah itu adalah satu kelompok yang mengeluarkan amal itu bukan dari iman. Jadi amal itu tidak mempengaruhi kualitas iman seseorang. Makanya antara pezina dengan orang yang sangat taat itu imannya sama. Tapi kita tidak membahas ini ya, Murji'ah, tidak bahas itu. Kita sebutkan bahwasanya kata Abdullah bin Mas'ud, kelompok di zaman dulu itu adalah kelompok-kelompok yang menyelisih jamaah. Mereka itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Lebih-lebih di zaman sekarang, parahnya luar biasa. Lebih parah di zaman sekarang. Di zaman dulu mereka berdalil pakai Al-Quran dan Sunnah. Lihat contoh Abdurrahman bin Muljam ketika ingin membunuh Ali bin Abi Thalib. Ketika ingin membunuh Ali bin Abi Thalib, pakai apa? Pakai ayat Al-Quran. Wa minan nasi yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia itu ada yang menjual diri mereka untuk mencari ridho Allah. Dibunuh Ali bin Abi Thalib setelah membaca ayat itu. Akhirnya marah para sahabat, diambil dia itu, dimutilasi. Bayangkan dalam kondisi dipotong tangannya, dipotong ini, lisannya itu masih bisa berzikir kepada Allah. Antum kalau lihat orang itu di zaman sekarang, antum kira wali Allah itu. Tapi kalau antum tahu perbuatannya, oh itu manusia yang sangat bengis gitu. Ya. Bahkan sampai mau dipotong lidahnya, sampai dia mau dipotong lidahnya itu, minta kompensasi apa? Kalau kamu potong lidahku, bagaimana aku berzikir kepada Allah? Suf jemaah. Ya. Itu Khawarij. Makanya benar kata Nabi SAW, Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Masih muda, umur mereka masih muda. Rata-rata yang diambil pemuda-pemuda yang lagi semangat ngaji. Maka jangan sampai salah masuk pengajian. Ya, kalau antum masuk pengajian yang kerjaannya cuma ayo jihad, ya surga bagi kalian.
Ya. Bidadari menunggu kalian. Sudah keluar itu. Cari pengajian yang benar-benar aja. Ya. Nanti ujung-ujungnya apa? Diajar buat petasan. Kalau sudah bisa buat petasan, diajar buat bom. Lama-lama gitu. Kalau sukses buat petasan, bisa buat bom. Ya. Setelah ngebom, masuk surga tanpa hisab katanya. Ya, kayak surga punya dia sendiri gitu kan ya. Emang surga itu kaplingan apa? Ya. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, di zaman dulu sudah seperti itu, apalagi di zaman sekarang. Lalu apa kata beliau? Innamal jama'atu ma wafaqa ta'atallahi wa in kunta wahdak. Yang disebut dengan jamaah yang hakiki itu, yang sejati itu adalah sesuatu yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah, meskipun engkau hanya sendiri. Selama kita itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan usah khawatir. Ya. Karena memang Nabi pernah bersabda, badal Islamu ghoriban wa sayudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Bersyukur jadi orang-orang asing itu di tengah banyaknya orang yang berada di dalam penyimpangan. Bersyukur. Tidak apa-apa dibilang kayak kambing yang mau dikorban itu. Tidak apa-apa. Biasa itu. Justru kalau kita tidak dicela, tidak ada sensasinya hidayah itu jamaah. Sensasinya hidayah itu ketika dicela. Itu sensasinya, itu serunya. Hati-hati Wahabi itu. Biasa aja. Tanbahul kalba wal qafilatu tasir. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap. Tapi antum jangan bilang mereka anjing-anjing, jangan. Maksudnya ini peribaha. Ya, kalamun nas la yantahi, ucapan manusia enggak selesai. Bagaimana caranya? Simak firman Allah Ta'ala. Wa idha khotabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang jahil berbicara, menyampaikan perkataan apa segala macam, tidak usah digubris. Kalau antum gubris, antum lebih jahil. Yang waras, yang ganteng ngalah. Jangan diladeni. Ini malah diladeni. Akhirnya sama-sama. Iya. Gak perlu diladeni. Ya, podo LE jadinya. Tidak perlu, biarkan dia. Doakan dia supaya mendapatkan hidayah. Karena ketika dia sudah merasakan apa yang kita rasakan, baru dia akan mengerti betapa hidayah itu sangat luar biasa indahnya. Ya. Makanya biasa kalau dicela di tengah kampung, itu Wahabi. Biasa itu. Ya. Gimana ciri-ciri Wahabi? Kalau telunjuknya gerak-gerak gini, Wahabi itu katanya. Ya. Pernah nggak seperti itu? Pokoknya kalau gerak-gerak gini Wahabi itu katanya. Ya. Tapi ada yang ekstrim gerak-gerak telunjuk. Sebenarnya kalau kata Syekh Al-Bahni dalam masalah gerak-gerak telunjuk itu, ya, bukan yang apa namanya? Sebenarnya khilaf sih dalam yang digerakkan itu ujungnya gini. Ini pendapat yang saya pegang. Jangan ada yang seperti saking ekstrimnya begini. Subhanallah jemaah. Ingin mempraktekkan sunnah tapi kebablasan. Ya. Ya gerakan. Ya. Dan ini khilaf para ulama juga dalam masalah apa kapan digerakkannya. Ada yang menggerakkannya ketika mulai dari awal ada yang ketika bertasyahud. Ya. Bahkan dalam bertelunjuk pun itu khilaf di kalangan para ulama. Kalau Imam Abu Hanifah itu kita menaikkan telunjuk itu ketika hanya bersyahadat, ketika syahadat enggak. Tapi pendapat yang roji yaitu mulai dari awal sampai salam. Ya. Antum kalau sholat di masjid umum, caranya jangan gerakin, nebar fitnah. Tapi kalau antum sholat di masjid salah, terserah antum mau begini kah, yang penting jangan begini aja. Ini tidak benar kalau ini nih. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Biasa dicela itu sudah biasa. Ya, karena memang harus dicela. Cercaan itu harus ada untuk menguji keimanan seseorang sejauh mana kita ini berpegang teguh dengan sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. Harus diuji. Tidak bisa tidak diuji. Kalau tidak ada ujian tidak seru, tidak bisa melihat sejauh mana kualitas
keimanan kita, sejauh mana kualitas keistiqomahan kita. Wong kita kita sekolah saja ada ujiannya. Apalagi ini dalam perkara agama ada ujiannya. Kalau memang tidak ada ujian dalam kita beragama, Nabi Muhammad lebih utama untuk tidak diuji. Ya. Nabi Muhammad asyadul bala al-anbiya. Paling tinggi ujiannya itu para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang semisal dengan mereka, semisal dengan mereka. Ya. Nah, ini perlu dipahami. Taib. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini? Kita tambah sedikit. Yang pertama, fi ayatil an'am anna aktsaran nasi ala ghairil haq. Dalam surat Al-An'am pada ayat 116 itu Allah menyebutkan bahwasanya kebanyakan manusia itu berada di atas kesesatan. Jadi kebenaran itu tidak bisa diukur dengan Antum lihat pengajian rame, satu kota datang, belum tentu pengajiannya benar. Lihat apa yang disampaikan. Ya. Tidak semua pengajian yang diawali dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa ini pengajiannya benar. Sunnah ini belum tentu. Apa kata Mufaddal ibn Muhalhal? Lau kana sahibal bid'ati idza jalasta ilaihi yuhadditsuka bi bid'atahu hadartahu. Kalau pelaku bid'ah, engkau duduk di majelisnya, langsung disebutkan ini bid'ah saya, ini penyimpangan saya, kabur kita orang. Tapi apa yang dipakai? Innal hamdalillah. Kita pakai Quran, kita pakai hadis Nabi, pakai Sahih Bukhari. Khawarij pakai Quran. Tapi apa yang dilihat? Pemahamannya. Ya. Tidak semua yang berada di atas membawa Al-Quran dan Sunnah itu berada di atas pemahaman yang benar. Makanya Imam Ahmad ketika beliau menyebutkan usulus sunnah, dasar-dasar sunnah, yang pertama apa kata beliau? At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya. Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tablik akbar banyak, pakai Gelora Bung Tomo, semua hadir, belum tentu kajiannya banyak. Kalau isinya nada dan dakwah, oh. Ada yang mantan, belum tentu, ya. Karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Hamba yang bersyukur itu sedikit, tidak banyak. Hamba yang bersyukur itu tidak banyak, sedikit. Hamba yang taat itu tidak banyak. Antum lihat berapa penduduk Surabaya kira-kira? 4 juta. 4 juta. 4 juta itu sholat tarawih enggak yang muslim? Banyak tuh keliaran di luar tuh, naik sepeda motor. Tapi coba kalau bukber, oh full. Giliran diajak tarawih, nanti nang omahe tarawih. Corona. Sampai rumah ngorok juga. Ya. Banyak yang tarawih kan, tidak banyak. Masjid banyak yang kosong. Lebih kalau saat corona, ya di saat tidak corona saja sudah sedikit yang tarawih, apalagi saat corona. Lebih jadikan alasan corona. Oh, enggak boleh kumpul-kumpul. Iya, bukber kumpul-kumpul. Giliran tarawih tidak. Ya. Meskipun itu sunnah, tapi itu merupakan amalan yang sangat luar biasa. Bayangkan kapan lagi bisa mendapatkan pahala sholat semalam suntuk 30 hari kecuali di dalam bulan. Wong setiap hari belum tentu bangun kok, kecuali kalau ada pertandingan bola baru bangun. Iya, tadi malam itu siapa yang menang? Belum tentu kan? Belum tentu juga. Nah, jadi dalam surat Al-An'am itu Allah menjelaskan secara tegas, dia mengikuti kebenaran itu tidak banyak. Taib. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil fi ayatin Nahli, wasafallahu ta'ala Ibrahim alaihissalam bi annahu ummatan ma'am firadihi bil haqq. Pada surat Al-Nahl ayat yang ke-120, Allah mensifati Ibrahim itu dengan kata ummah. Padahal beliau itu cuma satu. Kan sudah saya bilang tadi, ummah itu menunjukkan banyak.
Penggunaan kata-kata ummah itu banyak, tapi Allah menggunakan kata ummah untuk Ibrahim menunjukkan apa? Meskipun beliau itu sendiri, tapi beliau itu seolah-olah banyak. Kebenaran itu tidak bisa diukur dengan jumlah, tapi diukur dengan dalil. Ya. Lihat Nabi Nuh, berapa kaumnya? Sedikit. Bani Israel. Coba lihat Bani Israel. Ya. Sedikit aja. Baik. Yang ketiga, annal kathrata laysat min amaratil haq. Jumlah yang banyak itu bukan tanda kebenaran. Wala tadullu alaihi, dan itu bukan sebagai barometer kebenaran. Tapi kalau disertai dengan jumlah itu bagus. Ya. Tapi kalau hanya sekedar banyak, tidak ada kualitas, nggak ada manfaatnya. Seperti yang terjadi di zaman sekarang. Nabi SAW mengatakan apa? Di dalam hadis di dalam hadis masalah buih di lautan. Kata Nabi SAW ketika disebutkan kondisi kaum muslimin pada akhir zaman apa? Ya, walakinnakum katsir. Kalian tuh banyak, tapi seperti gusa, seperti apa? Buih yang ada di lautan. Tidak ada kualitas kita. KTP tok sing Islam. Sing sholat berapa orang? Enggak banyak. Enggak banyak. Yang menegakkan syariat berapa orang? Enggak banyak. Bagaimana Islam ini mau menang, mau jaya? Kita ingin mendapatkan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nusirtu biro'bi masyiratas sahar. Aku dimenangkan oleh Allah, kata Nabi SAW. 1 bulan perjalanan sebelum aku mau perang. Musuh dengar Nabi mau perang sebulan, mencret mereka jamaah. Tapi kita kalau mau perang, kita mencret duluan. Itu bedanya. Karena di zaman Nabi bukan jumlah. Lihat ketika mereka berbangga dengan jumlah di perang Uhud, Allah kalahkan mereka. Tapi coba lihat ketika di perang Badar, 300 lawan 1000, Allah menangkan bukan karena jumlah, tapi karena kualitas. Itu dia. Kita sekarang mau menang, Islam mau jaya sekarang ini. Di zaman sekarang, populasi Islam sangat banyak. Pengen jaya, kembali kepada kualitas, bukan hanya berbangga dengan jumlah. Percuma banyak jumlah, tapi diporak-porandakan. Tidak ada manfaatnya. Ibaratkan buih yang ada di lautan. Kemana arah ombak berhembus, ikut begitu. Ya, ke kanan kita, ke kiri kita. Itu menunjukkan bagaimana kita ini tidak punya prinsip dalam hidup. Umat Islam sekarang tidak punya prinsip, jemaah. Saya katakan. Bagaimana bentuk kita menilai kita tidak punya prinsip? Selalu dengan gampang mengikuti model atau tren yang berkembang. Antum lihat. Giliran wayai ikan cupang semua. Iya kan? Ngikut gitu kan? Gitu kita kaum muslimin itu. Iya. Iya. Gak punya prinsip kita itu. Iya. Akhirnya mudah diombang-ambing. Padahal prinsip itu harus ada di dalam diri seorang mukmin. Bagaimana Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah ditawari sama Umayyah bin Khalaf, kamu begini. Apa jawaban Bilal? Cuma satu, ahadun ahad. Satu, Allah itu esa. Lihat bagaimana prinsip seorang mantan budak. Allah muliakan, Allah angkat. Coba lihat kita. Jumlah atau yang banyak, kualitas tidak. Betapa banyak penduduk Indonesia yang umat Islam. Berapa orang yang menghafal Quran? Tidak banyak. Ya. Berapa orang yang mendirikan sholat? Tidak banyak. Berapa orang yang memperhatikan syariat? Tidak banyak. Tapi giliran dilihat KTP-nya Islam. Bagaimana Islam ini mau jaya, jemaah? Di luar ngomongnya, tegakkan negara Islam. Tidak perlu tegakkan negara Islam dulu. Bangun Islam itu di dalam rumah tangga kita dulu. Itu anak-anak kita masih banyak belum sholat. Istri kita masih banyak belum sholat. Masih banyak yang belum kita tegakkan di dalam
keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Sudah ngomong masalah khilafah. Tidak perlu khawatir ya jamaah. Ketika dalam skop yang kecil kita sudah bisa membina nilai-nilai keislaman itu sudah ada dalam diri kita semuanya, dalam seluruh keluarga kaum muslimin, dengan sendirinya akan terbentuklah khilafah Islamiyah itu. Tidak usah khawatir. Janji Allah itu pasti. Cuma untuk meraih janji Allah itu butuh cara yang sesuai dengan syariah. Ya, bukan kita buat sendiri seperti tetangga sebelah itu. Ya. Gimana cara menegakkan khilafah Islamiyah? Kita harus terjun politik. Akhirnya kesandung sapi. Ya. Betul tidak? Taib, yang keempat. Annal haqqa yu'rafu bid dalil la bil adad. Kebenaran itu diukur dengan dalil, bukan dengan jumlah. Ya, jelas. Ya. Jelas. Yang terakhir, annal jama'ata hiyal istima' 'alal haqq wa muwafaqatuhu walau qallas salikun. Bahwasanya jamaah itu dikatakan jamaah ketika kita berkumpul di atas kebenaran dan sesuai dengan kebenaran tersebut. Tadi sesuai dengan dalil. Meskipun jumlah kita sedikit. Makanya ada sebuah nasihat dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ya. Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau pernah mengatakan sebuah nasihat yang sangat indah jamaah sekalian. Apa kata beliau? Ini saya bacakan ya. Kata beliau, ilzam tariqal huda, pegang teguhlah jalan kebenaran, wala yadurruka qillatus salikin, dan tidak akan memudaratkanmu meskipun sedikit yang melaluinya. Wa iyyaka wa turuqad dhalal, dan hati-hatilah kalian dengan jalan-jalan kesesatan, wala taqtaru bi kasratil halikin, dan jangan terpedaya karena banyak orang yang melalui jalan keburukan tersebut. Enggak usah, itu banyak itu pasti benar. Belum tentu. Ya, belum tentu. Kita sedikit kayaknya begini. Enggak usah khawatir. Ya, sedikit tapi berkualitas, itulah yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma untuk lihat betapa banyak orang yang memusuhi dakwah salafiyah ini, mengatakan dakwah salafiyah ini sebagai pintu masuk teroris segala macam, ingin diporak-porandakan, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu menolongnya. Tidak usah khawatir. Ya, biarkan mereka kepanasan sendiri. Yang penting kita itu tetap belajar, memperkuat kualitas diri kita, terus memperdalam ilmu agama, mengamalkannya, tebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Ya, dan itulah yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi perjamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan semoga ini bisa menambah keilmuan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.